Shalom, puji Tuhan. Tema hari ini adalah Blessing in Disguise, seri kedua atau part 2. Kita akan serial ini sekitar sampai 5-7 seri. Sesuai dengan yang saya tulis di dalam buku saya. Ini buku yang pertama terbit, Masalah adalah Berkat. Saya tulis buku ini tahun 2005 Juli. Itu edisi ketiga. Jadi sebelumnya pasti jauh sebelumnya. Jadi sebelum tahun 2005. Ini edisi ketiga seperti ini tahun 2005. Dan ini yang terbaru sudah gambarnya seperti ini. Ini berarti edisi yang keempat. Nah, saya akan mengambil semua ini selama 5-7 seri dan ini seri kedua. Hari ini, minggu ini adalah minggu ke-752. Dan mega project kita adalah hari Sabtu. Apa itu hari Sabtu? Taat, kasih, dan berkorban. Tanpa ketaatan, tidak ada satupun kita bisa melihat kuasa, janji, dan mujizat Tuhan terjadi. Ketaatan bukan untuk melihat mujizat, tapi ketaatan itu bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang taat untuk sejenak supaya dapat mujizat tapi tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu orang yang mengasihi Tuhan pasti juga dia mau berkorban. Dan disitulah namanya ketaatan itu muncul. Haleluya. Kita langsung lihat saja di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 44. Yaitu kisah daripada Lazarus yang dibangkitkan. Ketika suatu hari Tuhan Yesus dipanggil dan diberitahu bahwa orang yang dicintainya dia, dikasih dia, sakit. Namun Tuhan sengaja berlambat-lambat supaya orang melihat kemuliaan Allah. Dan dia sengaja tidak datang sampai terlambat 4 hari. Dan Lazarus mati 4 hari, saudara. Nah kemudian Tuhan datang kepada Marta, kemudian juga Tuhan menjumpai Maria. Maria menangis dan dia berkata, seandainya engkau ada di sini, maka Lazarus tidak mati. Imannya luar biasa. Imannya yakin kalau ada Yesus, pasti Lazarus yang sakit gak mati. Tetapi saat itu Yesus juga menangis. Iman seperti ini cukup bagus, hanya cuma melihat mujizat. Tapi Yesus ingin kita lebih dalam. Bukan kalau engkau datang sini tidak mati. Tetapi iman kita kepada Yesus. Walaupun terlambat. Tapi tidak terlambat bagi Allah. Saudara, walaupun sudah mati sekalipun. Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Jadi jangan cuma beriman mujizat sembuh. Tapi berimannya lebih daripada itu. Biarpun terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Semua tepat waktunya. Mungkin saudara berkata begini, Tuhan sudah terlambat. Aku sudah pernah masalah ini, penyakit ini, problem ini sudah begini ditangani, terlambat. Belum, Tuhan masih izinkan mungkin masalah itu terjadi. Supaya kita tahu, terlambat bagi manusia. Tapi tepat waktu bagi Tuhan. Sehingga saudara jangan takut. Kita lihat dulu ayat 39 sampai 44 itu langsung saya ambil di bagian terakhir. Kata Yesus, angkat batu itu. Karena mereka berkata bahwa Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah berbau. Mari ke sana. Orang jadi heran. Sudah mati 4 hari, sudah berbau. Tetapi kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Luar biasa. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku.
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita lihat ayat 41, 42, seakan-akan Yesus berdoa minta supaya Bapa itu memberi kekuatan. Tapi saudara lihat itu, bahwa dikatakan ayat 41 kita kembali, lihat dulu. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Sebelum Yesus berdoa, dia sudah yakin Bapa sudah mendengarnya. Karena apa? Bapa dan Yesus adalah satu. Hari ini Allah di dalam diri kita. Sebelum kita meminta, Allah sudah tahu dan mendengarkan doa kita. Jadi saudara, karena Allah Maha tahu. Jangan suka memberitahu Tuhan yang sudah tahu. Supaya kita jangan sok tahu saudara. Supaya kita nanti lama-lama menjadi gak karuan semuanya. Terus kita lihat baca seterusnya. Orang yang telah mati itu, berarti 43 dulu. Dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terlambat bagi manusia tapi tidak terlambat bagi Allah. Saudara, hari ini tidak ada kata terlambat bagi orang percaya. Walaupun secara fisik, secara kenyataan, saudara, itu terlambat, tapi tidak terlambat bagi orang yang beriman. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu poin pertama, masalah adalah bagian dari keberhasilan. Masalah adalah bagian dari keberhasilan, saudara. Jelas kita tahu seperti itu. Kenapa saudara? Masalah bagi orang lain. Tetapi itu adalah awal keberhasilan. Jangan sampai saudara ketika kita gagal kita merasa hancur. Kegagalan itu juga bagian dari keberhasilan. Masalah atau kegagalan itu bagian dari keberhasilan. Tanya semua orang yang berhasil. Apakah tidak pernah punya masalah? Apakah tidak pernah gagal? Gagal. Tapi itu bagian dari keberhasilan. Bagian berarti tidak ada masalah. Tidak ada kegagalan, berarti tidak ada juga keberhasilan. Ada masalah, ada kegagalan, ada keberhasilan. Jadi saat inilah kita waktunya bangkit. Thomas Alva Edison, dia mencoba membuat lampu. Dia sudah mengulang-ulang selama 2000 lebih kali. Selalu tidak berhasil. Namun dia kemudian coba. Dan akhirnya berhasil, ada lampu seperti ini. Seandainya Thomas Alva Edison, dia merasa ini masalah, ini gagal. Cukup 1999 kali, sangat bagus. Orang bisa tekun sampai 1999 kali, bagus. Tapi dia coba terus 2000 lebih. Sampai berhasil. Karena kita melihat saudara, segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Jangan saudara berhenti di tengah jalan. Pasti terjadi ketika firman-Nya keluar. Tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau seandainya Thomas Alva Edison berhenti di 2000 kali percobaan. Hari ini mungkin kita pakai lilin saudara. Malam kudus terus setiap hari, setiap minggu. Tetapi dia terus mengembangkan. Itulah tipe masalah adalah bagian keberhasilan. Kegagalan adalah bagian dari keberhasilan. Puji Tuhan, kita lihat dulu Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Siapakah itu? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak.
Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Luar biasa saudara. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dan kalau kita melihat juga kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan selalu melepaskan dari semuanya. Jadi orang benar banyak kemalangan. Masalah itu tidak pernah jauh dari orang benar. Bukan berarti orang jahat gak ada masalah. Tambah banyak sumbernya di dia. Kalau kita, orang benar, masalah. Kemalangan ada tapi bukan bersumber dari kita. Dia datang. Diizinkan Allah datang. Untuk membentuk kita. Untuk melatih kita. Untuk supaya kita belajar bersama dengan Tuhan. Untuk mengubah masalah itu menjadi berkat. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Sedang mendidik anak-anaknya untuk memakai imannya. Untuk memakai mata rohaninya. Untuk belajar percaya. Untuk melakukan segala sesuatu. Supaya dunia percaya bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Dari sini kita melihat saudara. Tidak main-main, jelas sekali. Jangan pernah takut. Kalau orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan menolongnya. Berarti kemalangan banyak, tapi tetap orang benar berseru-seru. Tuhan akan melepaskannya. Haleluya. Yakub, kalau kita melihat Yakub, apa yang terjadi pada Yakub? Dia orang benar, dia merebut, dan dia mengambil, dia mencari, dia mengutamakan hak kesulungan. Dia tidak takut kehilangan harta benda dan warisan. Yang dia takutkan kalau tidak mendapatkan bagian dari Tuhan. Esau, dia takut kehilangan. Tentang kesehatannya dia, kesukaannya dia. Sehingga dia menjual hak kesulungannya. Hanya karena sup kacang merah. Di sini kita melihat orang benar. Dia tidak takut dengan harta yang hilang. Dia tidak pernah takut dengan warisan yang tidak didapat. Asal dia mendapatkan janji Allah. Tetapi orang dunia gak perlu janji Allah. Itu boleh dikasih. Yang penting hari ini aku senang. Jangan bermain-main dengan dosa. Simpson ketika bermain-main dengan dosa. Dia diikat. Dia pikir sudah bisa. Seperti yang dulu-dulu terlepas. Tapi kali ini dia betul-betul tidak bisa terlepas. Karena rahasia kekuatannya sudah di tangan lawan. Karena dia terlalu menunjukkan, menganggap remeh kuasa Allah. Selalu menunjukkan itu. Akhirnya dia di ruang tahanan dan dia menggiling. Dia kerja di ruangan tahanan. Kekuatan Simpson yang dirancang oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Akhirnya karena main-main dengan dosa. Maka kekuatan Simpson dipakai untuk perbudakan. Artinya dia kerja kekuatannya hanya untuk lawan. Bukankah kita seperti ini sekarang? Kita kerja keras hanya membayar untuk orang-orang lain. Kita kena bunga tinggi. Kita untung tapi nggak cukup untuk mungkin bayar sewa. Bukankah kita seperti itu? Gereja juga sama. Karena terlalu main-main dengan dunia sekarang. Gereja ngitung-ngitung sekarang. Aku buka gereja, saudara lihat itu di mana-mana. Sekarang dengan masa pandemi ini kok rugi. Luar biasa, kerja di ruang tahanan. Kenapa? Karena kita main-main dengan kasih dan kuasa Allah. Kita mencoba menjual belikan atau membuat itu sebagai satu pasaran. Tapi bukan sesuatu menjadi bagian dari hidupnya. Akhirnya kalau kita melihat sekarang gereja di dalam tawanan, beban yang berat, tidak bisa keluar, kerja hanya untuk bayar seperti itu. Karena harga diri kita. Tetapi ingat, Simpson selama dalam tahanan, pelan-pelan rambutnya tumbuh. Dan kemudian dia ditonton oleh seorang anak. Karena dia mau dibuat lelucon di tempat kolosium atau tempat arena.
Simson yang buta, rambutnya panjang berdoa, Tuhan berilah kekuatan sekali ini saja. Bukan doanya yang dijawab saja, tapi waktunya tiba dan rambutnya sudah panjang. Gereja sudah saatnya bangkit seperti Simson. Akhirnya Simson ditonton oleh anak kecil, pergi kepada tiang yang besar. Dan kemudian dia dorong tiang itu, maka matilah orang Filistin yang di situ lebih banyak daripada selama dia hidup. Saya yakin gereja sekarang, bukan karena doanya yang banyak orang, yang indah-indah di tempat yang tinggi yang didengar. Karena memang waktunya sudah dekat. Jangan mengandalkan jumlah orang, tempat yang indah, bahasa kata-kata yang panjang. Tetapi waktunya yang tepat. Haleluya, saudara. Satu hari saya ini bikin KKR. Bikin KKR, saya undang waktu dalam persekutuan doa. Sebelum gereja. Ya, gereja tahun 2006, ini jauh sebelumnya. Masih sekitar 2001 atau tahun 1999, seperti itulah. Kami mengadakan karena kami biasa kumpulkan orang. Kami kirim selebaran semuanya, nama artis kita dorong, kita bagi tugas, wah kita bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Kita siapkan kursi 500, yang datang 40. Berhasil, luar biasa. Semua lemes semuanya. Yang khotbah juga kecewa. Tapi saat itu, dari situ titik balik kita. Kita menangis, biaya besar, kita salah, kita malu. Tapi dari situ kita belajar, Tuhan ampuni aku. Terlalu mengandalkan orang, mengandalkan marketing. Lupa berjaga-jaga. Setan itu selalu tidak suka. Kita lupa berdoa, kita lupa datengin orang, kita lupa memperhatikan orang, kita lupa semuanya. Kita hanya mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita dan pengalaman. Lupa mengandalkan Tuhan. Tapi itu satu pukulan bagi saya. Sehingga sekarang kemanapun pergi, saya selalu punya metode. Metode saya itu sederhana. Manajemennya harus ada perencanaan yang bagus. Gampang saja, perencanaan yang bagus. Kita harus ada penempatan orang yang tepat. Kita harus mengontrol organisasi itu, dikontrol yang bagus. Tapi ada dua yang orang lupa. Antisipasi. Kalau tidak sesuai ketentuan, kalau hujan, kalau segala sesuatu, kita harus antisipasi. Dan yang kelima, evaluasi. Gampang ya, organisasi dan seperti itu. Jadi planning, kita organisasi yang bagus, kita harus kontrol, pilih orang yang bagus, kita harus belajar mengantisipasi. Jangan setelah jadi baru kita pikir, mengantisipasi. Itu selalu manajemen. Ya, kalau kita mau manajemen risk atau risiko, sebuah apa yang saudara kerjakan harus ada ruang kosong kalau tidak terjadi, kalau bencana, kalau malapetaka, kalau wabah, kalau hujan, kalau banjir. Harus dipikirkan sedikit itu. Dan kalau tidak terjadi ataupun evaluasi. Seandainya kita punya ruang ini untuk supaya kita belajar hati-hati. Saya yakin sebelum ada wabah ini kita punya ruang 15%. Sehingga kita ada apa-apa masih ada cadangan. Nah kita belajar seperti itu. Kalau tidak kita akan berbahaya. Tetapi jangan sampai salah saudara. Ada 5 yang membuat juga tadi kan 5, 6 ya. Ini ada 5 yang membuat orang jadi gila. Atau crazy. Pertama, ambisi. I. Kedua, iri hati. I. Ketiga, emosi. I. Keempat, sakit hati. Yang kelima, crazy. Kalau orang di gereja di mana saja ambisi, lihat orang lain iri hati, dan gampang sakit hati, saudara. Dan tentunya juga punya emosi, itu sama dengan crazy, gila. Ya itu yang bikin masalah. Kita lihat dulu Amsal 24 ayat 16.
Makanya sebagai pengusaha pedagang harus ada antisipasi. Hindari 4I atau 5I ini. Supaya kita jangan crazy. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Masalah adalah bagian dari keberhasilan. Orang benar kemalangannya banyak tapi Tuhan selalu menolongnya. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali pula dibangkitkan kembali. Artinya masalah adalah bagian dari keberhasilan. Haleluya. Jangan mundur. Tapi kalau saudara sudah kena masalah, saudara usaha, jangan lupa tetap evaluasi. Jangan mengulang kesalahan lagi. Poin yang kedua, masalah adalah lift yang membawa naik. Lift itu apa saudara? Lift itu loh. Yang orang kalau ke hotel mau naik ke lantai 7, lantai 8, lantai 10. Masalah itu seperti lift yang membawa kita naik tanpa kita naik tangga, tanpa kita harus capek, tanpa kita harus ngotot saudara. Kita hanya tekan masuk. Masalah itu adalah lift yang membawa naik. Luar biasa saudara. Kalau kita mau lihat di dalam Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12. Jadi jangan memandang masalah itu adalah masalah. Tapi saudara memandang masalah itu adalah bagian dari keberhasilan. Masalah adalah seperti sebuah lift yang sedang membawa kita naik. Sehingga saudara tidak dikuasai masalah, tapi kita menguasai masalah. Sehingga kita tidak dimanajemen oleh masalah, tapi justru kita, saudara, mengatur masalah itu. Banyak orang diperbudak, banyak orang diikat, banyak orang ditekan oleh masalah. Hari ini, hai masalah, terbalik, kamu tidak boleh menekan saya, kamu tidak boleh mengikat saya, tidak boleh mengatur saya yang mengatur kamu. Bangkit saudara, tidak ada yang lain. Anak Tuhan harus bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh, bangkit kembali. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerawasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Median. Orang Median sedang selalu merampok. Ketika ada panen, orang Median gerombolan datang merampok. Sehingga orang Israel menjadi miskin dan melarat. Mereka nggak punya senjata, mereka ketakutan. Gideon sedang mengirik di tempat tersembunyi, takut. Tetapi saat itu malaikat Tuhan, ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang ketakutan, yang sedang bersembunyi mengirik itu. Dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Loh, ini lagi ngumpet. Lagi ketakutan. Loh, takut gak punya senjata, gak punya apa. Dijajah oleh orang Median. Timur melarat, kita juga sama. Begitu berhasil kena lagi. Kita dijajah oleh persoalan. Kita dijajah oleh masalah. Kita dijajah oleh kegagalan. Kita dijajah terus oleh penyakit. Oleh kemalangan. Tapi ingat, sekarang tidak boleh menjajah. Masalah, engkau adalah lift untuk saya naik. Loh bagaimana? Yaitu ketika Gideon yang terjajah, yang takut. Malaikat Tuhan datang. Hai pahlawan yang gagah berani. Inilah sifat Kristen yang sejati. Engkau takut kena masalah. Engkau takut dalam ancaman. Engkau takut. Tuhan berkata, hai pahlawan. Engkau sedang bersembunyi. Tuhan berkata, hai pahlawan. Allah sedang mengangkat engkau naik ketika kita di dalam masalah. Sebelum kita naik ke atas, Allah sudah mengangkat kita sebagai pahlawan. Sebelum sampai, padahal kata pahlawan itu kalau kita sudah berjuang dan menang, mati. Baru kata pahlawan itu muncul. Tidak ada pahlawan itu masih ada itu, saudara. Belum pahlawan dia, apalagi belum berjuang. Tetapi Tuhan mengangkat orang lebih dahulu. Sebelum berkat itu diberikan, sebelum kemenangan diberikan. Yaitu dari orang yang kalah, orang yang malang, orang yang selalu sial, orang yang selalu gagal.
dirubah menjadi pahlawan. Itulah engkau dan saya hari ini. Walaupun kita belum perang. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Gideon bicara-bicara dan diberi tanda. Kalau memang engkau mau, ini saya kasih sini, yang basah di sini, yang ini kering. Betul. Sekali lagi Tuhan supaya yakin, yang lainnya kering, yang ini basah. Iya, mulai besok dia robohkan yang pertama adalah patung. Apa yang menjadi patung dalam hidup kita? Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Saudara, mungkin hobi. Ya mungkin dosa, mungkin zina, mungkin mabuk, mungkin judi, mungkin dusta. Mungkin apa saja. Buang itu dulu karena itu berhala. Seperti Simpson merobohkan tembok tiang yang paling besar. Gideon merobohkan tempat Baal papanya. Dia robohkan. Luar biasa sekali. Sampai papanya ngamuk. Siapa yang merobohkannya? Dia yang merobohkannya. Dia pertama dihancurkan adalah berhala yang ada di dalam hati kita. Siapakah berhala itu? Saudara mesti tahu. Dosa apa yang pada kita? Pikiran jahat apa? Apa itu berhala yang dalam diri kita? Robohkan. Maka kemudian Tuhan kirim. Apa yang terjadi? Gideon mulai berbicara. Yang ikut 10.000 lebih. Banyak sekali. Tapi Tuhan ngomong terlalu banyak. Terlalu banyak. Supaya jangan kalau perang menang nanti dari kekuatan mereka. Siapa yang takut suruh pulang, yang takut pulang. Separuh lebih sudah hilang. Tuhan ngomong masih lebih. Kelebihan masih banyak. Suruh mereka minum. Siapa yang minum dengan tangannya, dia ikut perang. Siapa minum jilat seperti anjing, tidak boleh ikut. Tuhan punya tata cara etika untuk memilih pahlawan-pahlawannya, untuk menyertai Gideon. Sebagai pendeta pelayan Tuhan, punyalah etika dalam pelayanan, etika pekerjaan, etika dalam kehidupan sehari-hari. Jangan serobot-serobot, saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apalagi dalam pelayanan. Jangan main sekot kiri kanan. Itu semua pemberian Allah. Kalau Allah memberi sesuatu kepada kita, sekot. Hati-hati sama dengan kita sedang mengganggu Tuhan sendiri. Hati-hati saudara. Makanya di sini kita melihat. Akhirnya 300 orang ini bisa mengalahkan musuh 120.000 orang kurang lebih. Jadi 1:400. Bagaimana perang 1:400? Bayangin saudara. Sejago-jagonya tang, satu orang banding 400. Tak, mati satu. Kita kegeres sedikit. Mati satu. Kita kegeres sedikit. Mati satu. Kita kegeres sedikit. Mati satu lagi. 400 kegeres semua habis. Itu baru kegeres pelan loh. Tapi ini pasukannya masih kuat. 300 orang. Allah tidak membutuhkan jumlah orang banyak. Tapi Allah membutuhkan orang yang berani, yang punya etika. Karena apa? Saudara, Allah sedang mengangkat dari seorang penakut. Dari seorang yang mungkin ya bersembunyi. Ketakutan menjadi pahlawan. Pahlawan itu saudara berani. Tapi jangan mendengar firman ini besok berkata gini. Mana? Aku sekarang dengar firman Allah ini aku berani. Mana itu COVID saya makan. Itu saudara enggak lama lagi, saudara ya jadi pahlawan sesungguhnya. Tertulis dalam batu nisan, pahlawan kesiangan. Bukan seperti itu, kita harus berhikmat. Kita harus berhikmat. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita harus disiplin menjaga kesehatan. Sama dengan setan yang tidak bisa kita lihat. Jangan mana tuh setan, oh tuh di sebelah sana. Saya semprot, saya doakan, saya siram kembang, saya siram minyak urapan. Saya mungkin siram dengan apa lagi, perjamuan. Setan mikir begini, hei pendeta, hei orang Kristen. Saya gak butuh perjamuan tuh jemaat satu gak ikut perjamuan gak kamu kasih. Kok saya yang kamu kasih? Ini orang yang salah perang. Saudara, harus berhikmat, kita harus menyelamatkan orang. Orang itu yang perlu dilepaskan. Makanya dikatakan apa? Kita kembali dulu dalam kitab tadi. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara, masalah adalah lift yang membawa naik. Kita akan melihat kemuliaan Allah melalui masalah itu. Masalah yang dihadapi oleh Marta, Maria. Supaya menunjukkan kemuliaan Allah. Masalah yang kita hadapi hari ini. Kalau kita di jalan Tuhan, sesuai rencana Allah. Itu akan menunjukkan kemuliaan Allah. Berhala harus dirobohkan dulu. Sombong, ambisi, arogan, emosi, iri hati, sakit hati, crazy, itu dibuang. Perzinahan dibuang, mabuk dibuang semuanya. Tidak ada lain. Kalau kita masih mendua tidak bisa. Oleh karena itu kita langsung lihat Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat. Artinya bertobat, buang semua berhala itu. Buang segala sesuatu ketakutan, pengecut. Karena Allah sedang mengubah kita menjadi pahlawan. Dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Dengan bertobat. Tinggal diam, jangan tinggal diam terus saudara. Bertobat dulu. Setelah bertobat tinggal diam. Susun kekuatan. Rencana Allah. Dekati Tuhan seperti Maria mendengar Tuhan. Ya saat seperti ini. Setelah itu kita akan diselamatkan. Tenang. Dari situ percaya. Bertindak. Kekuatan muncul. Kekuatan Allah. Jangan gegabah. Kita lihat bagian yang ketiga. Yaitu masalah adalah jembatan untuk menyeberang. Jembatan. Saudara kalau saudara mau pergi ke satu tempat, saudara apalagi ada jurang yang atau tebing atau sungai, saudara harus melewati jembatan. Dan masalah itu seperti jembatan. Untuk kita pindah posisi. Dari posisi yang salah, dari posisi yang gagal, dari posisi pendosa, dari posisi yang selalu malang, dari posisi yang selalu sakit, kita pindah di posisi yang lain. Melalui apa? Melalui masalah. Allah telah menyeberangkan kita ke tempat yang baru. Puji Tuhan. Siapakah itu kalau kita melihat Yusuf? Contoh-contoh jelas Yusuf. Makanya kalau kita lihat saudara, ketika Lazarus dibangkitkan, apa yang Tuhan katakan? Lazarus keluar. Akhirnya Lazarus keluar, tapi masih terikat. Itu artinya masalah itu adalah jembatan untuk menyeberang. Orang bisa melihat siapa orang ini. Bisa menghidupkan orang mati. Pandangan kita berubah kepada Tuhan. Sehingga kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Cara pandang kita diseberangkan. Paradigma kita diseberangkan. Bukan cara pandang manusia. Bukan cara paradigma manusia. Tapi paradigma orang beriman. Anak-anak Allah yang hidup. Saudara, memang saya manusia yang lemah. Saya juga sama dengan saudara. Bisa keluar air mata, bisa menangis, bisa mengalami kemalangan, bisa jatuh. Tetapi ingat, paradigma kita. Kita telah diseberangkan cara berpikir kita. Bahwa kita akan bangkit kembali. Tuhan akan membangkitkan kembali. Amin. Itu paradigmanya. Jangan duduk diam, terus menggerutu, terus berkeluh kesah. Menyalahkan orang lain. Jangan. Atau menipu, tidak boleh. Yang luar biasa kalau kita melihat contoh Yusuf. Yaitu Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 22. Apa yang terjadi? Mungkin ini saudara tidak bisa kita baca di kitab Kejadian. Tetapi kita akan melihat dalam kitab Mazmur ini. Kita lihat dulu. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu.
dan menghancurkan seluruh persediaan makanan ketika Tuhan mengizinkan terjadi. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi kembali dulu. Ya, ayat 18 nanti kita baca. Jadi Allah tahu akan terjadi kelaparan dan bencana. Berapa tahun? Anggap aja mungkin 10-14 tahun. Ketika Allah melihat ini bakal terjadi dan Tuhan tahu dan memang dia yang mengizinkan semuanya. Yusuf dikasih visi. Diseberangkan dulu ke sana. Tapi diseberangkan sebagai budak. Sebagai budak. Orang yang dicintai Tuhan jadi budak. Jadi saudara, kita ini hamba, punya anak jiwa hamba. Dan saudara tahu, dijual sebagai budak. Apa kita lihat terus ayat 18 sampai dengan 22. Mereka mengimpit kakinya Yusuf dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Aduh, menderita sekali. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskan Yusuf. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21. Dijadikanlah Yusuf dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya Yusuf dan mengajar hikmat kepada para tua-tuanya. Bahkan menolong Yakub dan saudaranya yang sedang kelaparan pergi ke Mesir untuk meminta makanan. Dan di situ Yusuf sudah menjadi tuan. Tapi sebelum menjadi tuan, Yusuf harus menjadi budak. Dihimpit kakinya belenggu, lehernya. Sampai firman-Nya genap. Sampai waktunya genap. Maka raja membebaskannya. Penguasa membebaskannya. Dan Yusuf berkuasa. Memberi petunjuk sesukanya kepada pembesar. Mengajar hikmat kepada banyak orang. Hikmatnya apa? Dia ngomong. 7 tahun kita kelimpahan. Jangan pesta pora. Jangan niru orang-orang Kristen. Yang begitu diberkati. Wah, diberkati luar biasa. Dia lupa kalau ada masalah sulit juga. Sombong saudara. Punya pabrik 1 dikasih berkat 2. Punya 2, 4. 8 kena COVID datang, ludes tinggal 1. Kenapa? Karena dia selalu berpikir bahwa semuanya itu aman. Dia lupa bahwa ada gelombang di dalam hidup ini. Loh, kalau gelombang bagaimana? Coba lihat. Masalah adalah jembatan untuk menyeberang. Apa buktinya, saudara? Yusuf bisa diberkati luar biasa. Contohnya, ketika dia diberkati, 7 tahun kelimpahan, simpan gandum itu. Karena 7 tahun kita kelimpahan simpan, 7 tahun akan kekeringan. Gandum kita akan dikeluarkan untuk rakyat, sisanya kita jual harganya tinggi. Dan kita akan di tengah masalah, di tengah krisis, tetap berkembang. Itulah orang Kristen yang punya, saudara, hidup sebagai masalah adalah jembatan untuk menyeberang. Bijaksana. Setelah COVID ini, mungkin saudara akan diberkati. Wah, sombong, pendeta diatur. Saudara, gereja diatur. Saking kayanya, gak cocok sama pendeta. Saudara, keluar buka gereja sendiri. Biar gereja yang lama habis, gak ada duit, gak tak bantu. Dia panggil pendeta sesuka hatinya. Yusuf dunia datang. Berbahaya. Jangan saudara. Karena ada masa kesusahan. Ketika kita hari ini diberkati, suatu hari diberkati. Jangan dihabiskan. Pasti suatu hari ada kesukaran. Waktu kesukaran, kita tetap semakin melimpah. Lihat sekarang orang Kristen sekarang. Diberkati. Begitu ada masalah, ambruk semua. Berarti dia cuma separuh dari hikmatnya Yusuf. Artinya dia cuma mau menderita bekerja. Setelah itu begitu kaya, sombong menjadi raja. Dia lupa, dia tidak pernah melihat hari-hari esok. Haleluya. Saudara, jadi jangan
Jangan pernah kita lagi takut. Contoh-contoh jelas, yaitu suatu hari saya ini dalam kesulitan yang besar, sudah saya tulis dalam buku saya semuanya. Selama usaha saya dalam pengadilan tidak bisa diurus, butuh waktu lama, barang tidak bisa dijual, barang fashion, sepatu dan sebagainya, tambah rame, tambah lapuk. Kita berharap 1 minggu nggak selesai. 2 minggu nggak selesai, kita pikir 3 bulan. Kenapa? Yesus mati 3 hari. Kita mungkin cukup 3 bulan. Bangkit. 3 bulan enggak bangkit. 4 bulan enggak bangkit. 1 tahun. 3 tahun mungkin bangkit. Enggak. 4 tahun. Saudara. 4 tahun. Urusan sudah selesai semuanya. Barang sudah tidak bisa dijual. Persoalan sudah menggunung. Tidak ada modal apapun juga. Yang luar biasa. Tuhan menggelitik hati saya untuk saya beli tanah di daerah Surabaya Timur. Saya beli dan kemudian ya saya simpan murah. Pas 4 tahun lebih, 5 tahun saya diganggu karena tempat itu mau dibikin Surabaya Sport Center. Jadi dulu saya beli tanah, ya murah lah sekian ₹1.000. Mau diganti sama pemerintah karena untuk sport center, karena ada investor. Dari tinggal di Kembang Jepun situ investornya, kerja sama Jakarta. Saya dipanggil Bakorstranas waktu dulu, panggil di gubernur, panggil di kepolisian, setiap hari bolak-balik, duduk aja sampai setengah hari pulang. Saya naik bemo, karena usaha lagi banyak masalah. Akhirnya, ya mukjizat terjadi. Surabaya Sport Center batal, 9 pejabat eselon 1, di bawahnya gubernur. Mungkin kedapatan korupsi atau suap, akhirnya ya dikeluarkan, urusan dibatalin, saya bebas. Ternyata tanah yang dulu buruk, gara-gara masalah, di koran setiap hari keluar, mau buat sport center, mau buat Surabaya Sport Center. Saya sport jantung. Sport jantung saya. Wah, orang dari Surabaya Sport Center, saya setiap hari pergi Bakorstranas, pergi ke tempat ini terus, saudara. Jual, tidak bisa Pak. Saya bilang, kamu bukan petambak kamu. Kalau mau petambak saya ganti di Lamongan. Aduh, jual tahu campur saya. Enggak Pak, loh, tapi kamu nggak boleh. Terus saya bertahan. Waduh saudara. Akhirnya begitu batal semuanya. Itu tanah saya diorbitkan Tuhan. Akhirnya semua selesai, investor datang. Dan dibelilah oleh investor. Saya tidak boleh cerita terlalu panjang, karena ini masih panjang gitu saudara. Tapi intinya saya tidak kerja apa-apa. Saya cuma setiap hari 4 tahun keluar air mata. Saya cuma cari jiwa-jiwa. Di tengah kesulitan saya masih muda. Saya punya nama dulu di Surabaya. Ya pasti punya namanya Fengki soalnya. Bukan orang besar ya, tapi cukup lumayan saudara. Kan sudah dewasa besar. Saya ketemu teman-teman saya yang punya pabrik, yang punya hotel, yang punya apa. Saya datang karena dulu mungkin pernah selevel. Nah sekarang itu levelnya jauh. Saya ngomong firman. Tapi setiap hari juga sport jantung. Kenapa? Karena saya dipanggil terus. Tapi akhirnya luar biasa. Tanah itu dibebaskan. Dan saya terima uang. Cukup besar. Saya bermimpi, kalau gitu aku nggak pelayanan lagi lah. Sudah 100-200 jiwa dimenangkan. Aku sekarang waktunya mau pensiun. Bayangkan umur 32-33 mau pensiun. Pelayanan baru 7-8 tahun mau pensiun. Saya mau pergi Belanda, mau tinggal di rumah yang di bawah, yang di pinggir-pinggir hutan tapi bukan kebun binatang. Tempatnya mewah di situ, di daerah Den Haag. Itu adik saya mungkin sekarang dia dengar, dia tahu itu. Saya mau beli mobil sport apa, pokoknya saya ke gereja iya, sumbang iya, pelayanan no. Apa yang terjadi? Uangnya hilang lagi, dimakan teman. Yang makan
anggota persekutuan. Luar biasa. Biasanya pendeta nipu jemaat, kali ini saudara, kali ini jemaat nipu pendeta. Belum pernah terjadi. Itu gereja yang benar. Akhirnya saya habis lagi. Saya habis. Rumah nggak punya. Rumah Darmaus ada 2 hilang semuanya. Anak baru lahir nggak punya uang untuk beli susu. Tinggal di rumah teman kontrakan 1 kamar. Mobil itu sudah sendiri pun sudah nggak ada. Terlunta-lunta. Mertua kena sakit kanker lagi. Harus bawa ke Singapura, uang nggak ada. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tapi Allah menyeberangkannya. Sehingga ketika saya bawa di Singapura dengan uang yang sangat nggak mampu sekali. Tapi Tuhan buka jalan di Singapura. Mertua saya sembuh, saya tinggal di Singapura. Tuhan telah menyeberangkan saya melalui masalah itu. Berkat yang saya punya hilang, tapi Tuhan membawa saya kepada berkat rohani, blessing in the spirit. Saya tinggal di Surabaya, segera dipindahkan ke Singapura. Luar biasa, puji Tuhan. Dulu waktu saya dalam pelayanan, saya ingin pindah di Belanda. Ternyata Tuhan pindahkan di Soe. Saya pelayanan di kota Soe, NTT. Di NTT saya cari tempat untuk kontrak, anak saya sudah umur 1-2 tahun. Saya tidak bisa begini. Kontrak tidak ada, saya sudah mau tinggal di Soe untuk pelayanan di NTT. Untuk orang-orang miskin. Tuhan pindahkan saya di Singapura. Sehingga saya tidak berani mikir lagi. Saya takut mikir pindah Amerika nanti jadinya ke tempat desa yang lebih terpencil. Apa yang kita pikir belum tentu terjadi. Lebih baik enggak mikir-mikir Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menyeberangkan kita, percayalah itu. Kita lihat terus yang terakhir. Poin keempat, firman-Nya mengubah masalah menjadi berkat. Firman-Nya mengubah masalah menjadi berkat. Kejadian 26 ayat 5 sampai 13 tentang Ishak. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak itu anak Abraham. Ketika ada kelaparan, Ishak mau pergi ke Mesir, ke tempat lain. Tuhan berkata, karena papamu itu dekat, ayahmu Abraham itu cinta, mengikuti ketetapan. Jadi tinggal di Gerar, jangan kemana-mana. Firman-Nya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ya istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguk Abimelek, raja orang Filistin itu. Dari jendela mereka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ini orang yang takut dosa. Dia tidak mau berzina. Kalau dia berzina, dia bilang, kalau sampai bangsa saya mengambil istrimu, dan itu kamu ngomong saudaramu dan berzina, celaka kita. Tapi kita mungkin orang Kristen, kalau ada umpan, perempuan muda atau istri muda yang datang, kalau tidak dimakan, celaka aku. Saudara, terbalik. Ini makanya jangan sampai mengikuti dunia. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa, 1 tahun 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tidak bicara mengenai sangat kaya, tetapi hari ini firman-Nya mengubah masalah menjadi berkat. Ketika kita ikut di dalam situasi sulit, ikut perintah Tuhan, firman-Nya mengubah nasib kita. Firman-Nya mengubah masalah menjadi berkat. Saudara mau kerja di Mesir, mungkin untung 1 kali lipat, mungkin istrimu diambil orang lain. Ketika engkau pergi ke Gerar, istrimu mau diambil, tetapi Tuhan menahannya.
Bahkan yang kita kerjakan waktu kelaparan, tahun itu 100 kali lipat. Kelihatannya Tuhan ingin memberkati Ishak. Melalui apa? Dibikinlah Ishak mengalami kelaparan. Supaya mau keluar dari tempatnya dan pergi ke Gerar. Tuhan mengizinkan masalah terjadi di Indonesia. Supaya orang manusia, orang anak Tuhan ini keluar dari kenyamanan. Dan masuk kepada firman Allah. Dan disitulah Allah akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.